Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam dikenal sebagai musuh permanen bagi Yahudi dan Nasrani. Karena itu sampai akhir zaman tetap ada kedengkian. Ide mendirikan negara Yahudi dalam perkembangan gerakan Zionis sebenarnya banyak dipengaruhi oleh Theodore Herzl. Dalam tulisannya Der Judenstaat, Negara Yahudi, dia mendorong organisasi Yahudi dunia untuk meminta persetujuan Turki Utsmani sebagai penguasa di Palestina agar diizinkan membeli tanah di sana. Kaum Yahudi hanya diizinkan masuk Palestina untuk melaksanakan ibadah, bukan sebagai komunitas yang punya ambisi politik. Keputusan ini memicu gerakan Zionis radikal. Bersamaan dengan semakin melemahnya pengaruh Turki Utsmani, para imigran Zionis berdatangan setelah berhasil membeli tanah di Palestina Utara. Imigrasi besar-besaran ini pun berubah menjadi penjajahan tatkala mereka berhasil menguasai ekonomi, sosial, dan politik di Palestina dengan dukungan Inggris. Berakhirnya Perang Dunia Pertama, Inggris berhasil menguasai Palestina dengan mudah. Syarif Hussein di Mekah yang dilobi untuk memberontak kekuasaan Turki juga meraih kesuksesan. Rakyat Palestina semakin terdesak dan menjadi sasaran pembantaian. Akhirnya pada Jumat 14 Mei 1948, negara baru Israel dideklarasikan oleh Ben Gurion bertepatan dengan 8 jam sebelum Inggris dijadwalkan meninggalkan Palestina. Untuk strategi mempertahankan keamanannya di masa berikutnya, Israel harus menempel Amerika Serikat hingga berhasil mendapatkan pinjaman 100 juta US dollar untuk mengembangkan senjata nuklir. Elizabeth Diana Dewi dalam karya ilmiahnya The Creation of the State of Israel menguraikan bahwa secara filosofi, negara Israel dibentuk berdasarkan 3 keyakinan yang tidak boleh dipertanyakan. 1. Tanah Israel hanya diberikan untuk bangsa pilihan Tuhan menjadi bagian dari janjinya kepada mereka. 2. Pembentukan negara Israel modern adalah proses terbesar dari penyelamatan tanah bangsa Yahudi. 3. Pembentukan negara bagi mereka adalah solusi atas sejarah penderitaan Yahudi yang berjuang dalam kondisi tercerai-berai atau diaspora. Maka merebut kembali seluruh tanah yang dijanjikan dalam Bible adalah setara dengan penderitaan mereka selama 3.000 tahun. Oleh sebab itu, semua bangsa non-Yahudi yang hidup di tanah itu adalah perampas dan layak untuk dibinasakan. Yahudi dalam Al-Quran. Fakta fenomenal saat ini yang menggambarkan arogansi, kecongkaan, dan penindasan Yahudi terhadap kaum muslimin adalah hikmah yang harus diambil dari firman-Nya. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 4. Pembunuhan bukan hal asing dalam sejarah Yahudi. Bahkan nabi-nabi mereka seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya pun dibunuh. Mereka juga mengira telah berhasil membunuh Nabi Isa dan bangga atas usahanya. Tapi Al-Quran membantahnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Inilah diantara makna bahwa yang paling keras permusuhannya terhadap kaum beriman ialah orang Yahudi dan musyrik. Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Penolakan janji Allah, Quran Surat Al-Maidah ayat 21 hingga 22, yang memastikan kemenangan jika mau berperang bersama Nabi Musa, membuktikan sebenarnya Yahudi adalah bangsa penakut, pesimis, tamak terhadap dunia, dan lebih memilih hidup hina daripada mati mulia. Bahkan Surat Al-Maidah ayat 24 menggambarkan bahwa mereka tidak butuh tanah yang dijanjikan dan tidak ingin merdeka selama masih ada sekelompok orang kuat yang tinggal di sana. Lalu mereka meminta Nabi Musa dan Tuhannya berperang sendiri. Oleh karena itu Al-Quran menggambarkan bahwa kerasnya batu tidak bisa mengimbangi kerasnya hati kaum Yahudi. Sebab masih ada batu yang terbelah lalu keluar mata air darinya, dan ada juga yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Keras hati kaum Yahudi ini diantaranya disebabkan hobi mereka mendengarkan berita dusta dan makan dari usaha yang diharamkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 24.
12 kejahatan Yahudi. Dalam buku Qobai al-Yahud jelas 12 kejahatan Yahudi yang termaktub dalam Al-Quran. Kejahatan itu adalah sebagai berikut. 1. Menuduh Nabi Musa punya penyakit kusta karena tak mau mandi bersama mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. 2. Enggan melaksanakan Taurat sehingga Allah mengangkat gunung Tursina untuk mengambil perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Baqarah ayat 93. 3. Tidak mau beriman kecuali jika melihat Allah langsung. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55 dan Quran Surat An-Nisa ayat 153. 4. Merubah perintah agar masuk negeri yang dijanjikan seraya bersujud dan mengucapkan hitah, yakni memohon ampunan. Tapi mereka mengganti perintah itu dengan cara melata di atas anusnya dan mengatakan hintah, yakni sebutir biji di rambut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 58 hingga 59. 5. Menuduh Nabi Musa mengolok-olok mereka saat disuruh menyembelih sapi betina. Quran Surat Al-Baqarah ayat 67. 6. Menulis Alkitab dengan tangan mereka lalu mengatakan ini dari Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. 7. Memutar-mutar lidahnya untuk meyakinkan bahwa yang dibacanya itu adalah wahyu yang asli. Quran Surat Ali Imran ayat 78. 8. Merubah firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 75. 9. Menyembah patung sapi saat ditinggal Nabi Musa mengambil Taurat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 51 dan 92. 10. Mengatakan tangan Allah terbelenggu. Quran Surat Al-Maidah ayat 64. 11. Menuduh Allah itu fakir. Quran Surat Al-Imran ayat 181. 12. Menyuruh Nabi Musa dan Tuhannya berperang untuk mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 24. Bani Israel telah diselamatkan Nabi Musa alaihi salam, tetap saja kembali kafir. Di samping itu, sosok Nabi yang seharusnya dijadikan suri tauladan justru dinistakan. Nabi Ibrahim dalam Kejadian pasal 12, 10 hingga 16, dan 21 hingga 14 dikisahkan sebagai orang yang hina, menjijikkan, dan rakus harta benda. Beliau dituduh menjual istrinya yang cantik demi meraih keuntungan. Kitab suci mereka tidak pernah menceritakan beliau sebagai nabi pemberani yang menghancurkan patung, meskipun harus dilemparkan ke dalam api, menyeru ayah dan kaumnya meninggalkan kemusyrikan. Kisah memilukan juga menimpa Nabi Lut. Dalam Kejadian pasal 19, 33-8, beliau dikisahkan menzinahi kedua putrinya dalam keadaan mabuk. Islam adalah musuh permanen bagi Yahudi dan Nasrani, sebab Islam adalah satu-satunya agama yang kitab sucinya mengoreksi langsung kesalahan dua agama itu. Oleh sebab itu, kedengkian mereka tidak akan padam dan masih eksis dalam kajian-kajian mereka. Contoh kedengkian intelektual ini seperti klaim bahwa Al-Quran banyak dipengaruhi kosakata Ibrani, seperti yang diungkapkan Adnin Armas dalam bukunya Metodologi Bible dalam Studi Al-Quran. Klaim ini dicetuskan oleh Abraham Geiger 1810 hingga 1874, seorang rabi dan pendiri Yahudi liberal di Jerman dalam karyanya Apa yang telah Muhammad pinjam dari Yahudi. Jauh sebelumnya, Imam Syafi'i telah menolak tudingan semisal itu dan menguatkan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab semua lafaz dalam Al-Quran mustahil tidak dipahami oleh semua orang Arab. Meskipun sebagian lafaz itu ada yang tidak dimengerti oleh sebagian orang Arab. Hal ini menguatkan luasnya samudra bahasa Arab. Bukan karena kata itu tidak berasal dari bahasa Arab. Karena kata-kata yang dituduhkan asing itu telah menjadi bahasa Arab, dikenal, dan telah digunakan oleh masyarakat Arab setelah turunnya Al-Quran. Anehnya, virus Geiger kini berkembang subur di sebagian umat. Pengacauan studi Islam dan maraknya franchise hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran di sebagian institusi pendidikan tinggi Islam sangat potensial melemahkan akidah dan ukhuwah. Fenomena ini perlu dipertimbangkan para tokoh umat di samping fatwa tentang pemboikotan produk Israel dan Amerika. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.